Luar biasa. Ada dialog tentang ilmu teologi. Jadi kita harus tahu Mu'tazilah dengan ahli sunnati wal jamaah memiliki kesamaan di dalam sifat dan asma. Sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah. Sama-sama munazzihun, sama-sama ingin mensucikan Allah. Lawan daripada itu namanya musyabbihun atau mujassimun, orang-orang yang memfisikkan Allah dengan bentuk makhluk. Nah, ini bertentangan. Munazzihun diikuti oleh mayoritas para ulama sejak dulu. Mujassimun ini dikritik dan ditolak, bahkan dianggap menyimpang oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, dalam tafsir Al-Kasyaf, ya, itu disebutkan ketika ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Sang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy. Menurut Mujassimah, duduk di atas arsy, layaknya manusia duduk di atas kursi. Tapi kalau kita meneliti kitabnya Al-Imam Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan yang dimaksudkan duduk di atas singgasana itu, arsy maknanya serir singgasana, yaitu bukan duduknya layaknya duduknya makhluk, tapi itu adalah kiasan bahwa Allah adalah Sang Maha Kuasa. Nah, ini indikator beliau sebagai Mu'tazilah yang tulen, karena Mu'tazilah juga mereka munazzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang mengarah kepada makhluk. Luar biasa, direkam dialog mereka para Mu'tazilah dengan kaum Asy'ariyah. Secara khusus terekam dialog nikash ilmiah, dialog ilmiah antara Imam Ghazali dengan Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab namanya Nawadir Al-Imam Al-Qalyubi. Jadi Imam Az-Zamakhsyari bertanya kepada Al-Imam Ghazali, apa arti daripada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ini jawaban dari seorang imam besar yang juga ahli dalam bidang ilmu kalam, ilmu tauhid. Sama ilmu tauhid, ilmu kalam itu sama. Zaman sekarang dipermasalahkan ilmu kalam salah, padahal Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah beliau menjelaskan ilmu kalam walaupun sama dengan ilmu tauhid itu ada perbedaan sedikit. Kalau ilmu tauhid atau ilmu iman atau ilmu akidah itu objeknya lebih menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah, asma-asmanya Allah. Sedangkan ilmu kalam, objek yang dibahas adalah dalil-dalil yang menguatkan pemahaman yang benar, kemudian menjatuhkan pemahaman yang salah. Tapi secara keseluruhan sama. Makanya Abu Hasan An-Nadwi, Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi punya kitab namanya Jinayatul Mustalahat, membahas tentang masalah nama yang diributkan. Jadi banyak orang ribut dengan masalah nama tapi tidak tahu isinya apa, padahal sama. Dan nama ini selama artinya baik itu tidak ada yang menyatakan ditolak nama tersebut. Kita namakan ilmu tasawuf dengan berbagai macam nama, tidak masalah. Ilmu tazkiyatun nufus, ilmu suluk, ilmu qalbi, nggak ada masalah. Sama ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu iman, ilmu kalam. Al-Imam Az-Zamakhsyari bertanya kepada Imam Ghazali tentang ayat tersebut, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Imam Ghazali menjawab dengan sangat ringkas dan padat. Beliau katakan, idza istahal an ta'rifa nafsaka bi kaifiyatin aw ayniyatin fa kaifa yalik bi ubudiyatika an tasifahu ta'ala bi aina aw kaifiyatihi wa huwa muqaddasun an dhalik. Thumma qala qasidatan tawilah. Imam Ghazali menjawab,
mustahil. Ini luar biasa, ini ucapan kita jadikan sebagai rujukan pemahaman kita jika ada ayat-ayat yang membahas tentang sifat-sifat Allah mutasyabihat. Kata Imam Ghazali mengatakan mustahil, tidak mungkin, mustahil engkau bisa mengetahui nafsumu atau jiwamu. Nafsaka bisa diartikan jiwa. Mustahil engkau bisa mengetahui jiwamu. Di mana itu jiwamu atau bagaimana jiwamu, itu tidak bisa kita ketahui. Ada orang yang bisa mengetahui jiwanya? Tidak bisa. Padahal jiwa makhluk ada di dalam diri kita. Tapi untuk dijelaskan di mana itu jiwa, bagaimana bentuknya, itu mustahil kita bisa menjelaskan. Fa kaifa yaliku bi ubudiyatika, maka bagaimana mungkin layak seorang hamba sepertimu bisa menjelaskan tentang Allah Ta'ala, di mana Allah berada dan bagaimana Allah itu. Wa huwa muqaddasun an dzalik, dan Allah suci dari segalanya. La fikrata fillah, tidak boleh berfikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan mampu, ini akal bisa mencapai. Kemudian beliau jelaskan dengan qasidah yang sangat panjang tentang fondasi-fondasi pemahaman tentang sifat-sifatnya Allah, tentang asma-asmanya Allah. Dari sini juga menunjukkan Al-Imam Al-Ghazali juga berakidah Asy'ariyah yang mengikuti manhaj munazzihin, orang-orang yang mensucikan nama Allah, mensucikan sifat Allah dari makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun agak berbeda sedikit dengan Abu Hasan Asy'ari, karena Imam Ghazali juga derajatnya sebagai mujtahid. Punya kitab akidah namanya Al-I'tisad fil I'tiqad, nama kitabnya Al-I'tisad fil I'tiqad. Itu kitab tauhidnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullah. Jadi luar biasa Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Dan pendapat ini bukan pendapat yang baru. Kalau kita telusuri kitab para salaf seperti Al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah, dalam kitabnya namanya Al-Fiqhul Absat. Ada kitabnya Al-Fiqhul Akbar, ada kitab beliau Al-Fiqhul Absat, dicatat oleh murid-muridnya beliau. Imam Abu Hanifah mengatakan, kana Allah wala makan qabla an yakhluqa khalqa. Allah telah ada dan tidak butuh tempat ketika Allah itu ada, sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Ini pernyataannya Al-Imam Abu Hanifah. Bahkan satu penjelasan yang sangat baik sekali tentang masalah seperti ini, yaitu Imam Thahawi. Al-Imam At-Thahawi ini diakui keilmuannya dalam bidang ilmu tauhid. Dalam kitabnya Al-Aqidatut Thahawiyah, beliau mengatakan, saya potong ringkasannya, la tahwihi al-jihatu sittatu kasairil mubtada'at. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk di ruang lingkup arah yang 6. Allah itu ada tapi tidak terikat dengan arah yang 6. Apa arah yang 6? Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, tidak. Allah tidak terikat dengan 6 arah, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kalau yang terikat dengan 6 arah itu hanya makhluk, kata beliau. Makhluk yang terikat dengan 6 arah tersebut. Adapun Allah yang menciptakan segala sesuatu tidak terikat dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allahus Somad. Allah tidak butuh segala sesuatu, termasuk tempat, termasuk waktu. As-Somad, tidak butuh dengan apapun. Sehingga ini akidah para aslafis sholihin. Bahkan Al-Imam At-Thahawi menegaskan, man wasafa Allah Ta'ala bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar.
Siapa orang yang mendeskripsikan, mengsifati Allah Ta'ala dengan makna dari makna-makna sifat manusia, faqad kafar, maka dia telah keluar dari agama Islam. Artinya dia memfisikkan Allah. Allah itu tidak berkumis, tidak berjenggot. Allah itu punya betis, bisa berjalan di muka bumi. Maka ini, kata Imam At-Tahawi, dikhawatirkan dia akan keluar dari Islam karena memfisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga akidah Ahlul Bait Rasul SAW juga sama. Akidahnya Ahlul Bait Nabi SAW munazzihun, itu mensucikan Allah Ta'ala. Ada kitab namanya At-Tabsir Fid Din, karya Al-Imam Al-Isfarayini. Al-Isfarayini, kitabnya namanya At-Tabsir Fid Din. Ulama wafat abad keempat Hijriah, ulama besar. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, yang kita kenal ilmu beliau luar biasa ya, beliau lebih paham itu tentang agama Islam dibanding orang-orang setelah beliau. Karena ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah pintunya ilmu, kata Nabi SAW. Faman aradal ilma falyatil bab, siapa yang ingin ilmu maka datangilah pintu, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, ana darul hikmah wa aliyun babuha, saya rumahnya hikmah dan pintunya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ini ulama hadis memang ada ikhtilaf tentang derajat hadis tersebut. Kalau Imam Suyuti mengatakan hadis ini hasan, kalau Al-Imam Ahmad Al-Ghumari mengatakan hadis itu sahih, kemudian Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi mengatakan hadis ini palsu, kemudian Al-Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Namun sudah diteliti oleh ulama besar kita ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis, yang bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih dan banyak diriwayatkan oleh para sahabat, kata beliau. Sehingga jadi kitab khusus namanya Fathul Malikil Ali. Kitab tersebut membahas tentang sanad-sanad hadis tentang Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu, dan kesimpulannya hadis tersebut adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan jumlah yang banyak, bersumber dari mulutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang ini bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, aina Allah, di mana Allah? Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, innal ladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina, sesungguhnya Allah yang menciptakan di mana, artinya menciptakan tempat, la yuqalu lahu aina, maka tidak boleh mengatakan Allah itu di mana. Kemudian bertanya lagi, kaifa Allah, bagaimana Allah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, innal ladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa, sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan bagaimana keadaan, maka tidak layak mengatakan Allah bagaimana. Itu pernyataan daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Bahkan kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang disusun oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Bughdadi rahimahumullah itu menyatakan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratihi wala makanan li dzatihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat ditinggalinya. Pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan juga doanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, anta Allah la yahwika makanun, engkau adalah Allah yang tidak diliputi oleh satu tempat. Akidahnya para salafus sholihin, akidahnya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.